Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Riwayudi dari Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi ITS. Jadi di video kali ini, saya akan mencoba mereview materi dari mata kuliah Sistem Konversi Daya Listrik minggu pertama. Oke, jadi di minggu pertama kemarin ada beberapa topik, yakni 5 topik pembahasan, yakni yang pertama, Power Electronic Preference atau pengantarnya, kemudian power conversion need, apa saja yang diperlukan untuk konversi daya, kemudian device dari semikonduktor, kemudian sistem elektronika daya, dan yang terakhir pengaplikasiannya. Oke, langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yakni power electronic preference atau pengantarnya, yang mana elektronika daya merupakan salah satu bidang ilmu yang mempelajari dan membahas aplikasi elektronika yang berkaitan dengan peralatan listrik yang berdaya cukup besar. Jadi di sini pakai daya besar dan ada beberapa unit listrik umum, yakni volt atau untuk mengukur tegangan, satuan untuk mengukur tegangan. Kemudian unit listrik kedua yakni ada ohm, yakni satuan impedansi atau untuk hambatan listrik. Selanjutnya yakni ada ampere, di mana ampere ini untuk mengalirkan arus listrik. Selanjutnya adalah watt atau satuan untuk daya, di mana 1 watt ini merupakan 1 volt atau 1 joule per detiknya. Selanjutnya yakni ada volt ampere, di mana volt ampere ini merupakan satuan untuk mengukur daya nyata dalam rangkaian listrik. Selain daya nyata, ada juga daya semu, di mana penggunaannya biasanya dengan PLN, yakni 900 volt ampere dan juga 1300 volt ampere. Selanjutnya, di bawahnya ada kilovolt ampere, merupakan kapasitas pembangkit akhir sebagian besar di dunia menggunakan kilovolt ampere sebagai nilai saat mereferensikan generator setnya. Dan yang terakhir di sini ada power factor, yakni perbandingan antara real power dengan apparent power, daya aktif dan daya tampak. Dan di mana di sini besarannya benar-benar termanfaatkan oleh komponen yang ada di bebannya, biasa disebut satuan watt. Selanjutnya topik kedua yakni power conversion need, yakni apa saja yang diperlukan untuk konversi daya. Ini sebagian besar sumber dan beban dihubungkan melalui konverter, kemampuan kontrol, fleksibel, dan daya tanggap sistem yang tinggi, peningkatan ketersediaan, berkurangnya ukuran dan berat, peningkatan efisiensi. Dan di sini ada catatan, ini SMES, yakni penyimpanan energi magnetik superkonduktor, kemudian EMALS, sistem peluncuran pesawat elektromagnetik, ASD, penggerak kecepatan yang dapat disesuaikan. Dan tidak hanya itu saja, di sini diterangkan atau dijelaskan juga yakni tegangan, jenis-jenis tegangan rendah di bawah 600 volt, tegangan menengah 600 hingga 69 kV, tegangan tinggi 69 hingga 230 kV, tegangan ekstra tinggi di sini 230 sampai 1100 kV, dan yang terakhir tegangan ultra tinggi lebih dari 1100 kV. Dan selanjutnya untuk topik bahasan yang ketiga, yakni ada device untuk semikonduktornya, yakni yang pertama ada dioda, yang mana kita ketahui dioda merupakan komponen aktif dua kutub yang umumnya bersifat semikonduktor dan digunakan untuk mengalirkan ke satu arah. Nah, selanjutnya ada thiristor, yakni komponen elektronika yang berfungsi sebagai saklar atau pengendali yang terbuat dari semikonduktor. Biasanya ini bertindak sebagai saklar biasanya, dan memiliki 2-4 kaki. Kemudian yang terakhir ada transistor. Transistor yang kita ketahui merupakan semikonduktor yang digunakan untuk penguat, sebagai sirkuit pemutus, penyambung arus, stabilisasi tegangan, dan juga modulasi sinyal. Dimana di sini yang kita ketahui transistor ini memiliki 3 kaki, yakni basis, emitor, dan kolektor. Dan selanjutnya yakni yang keempat,
sistem elektronika daya. Sistem elektronika daya merupakan bidang keilmuan yang mempelajari dan membahas tentang penerapan dari elektronika ini di peralatan-peralatan listrik. Di mana kalau dilihat dari gambarnya di sini, kita bisa lihat ada AC/DC, DC/DC, DC/AC, AC/AC. Jadi saling berhubungan satu sama lain untuk tegangannya di sini. Oke, selanjutnya dan topik pembahasan yang terakhir yakni yang kelima, yakni pengaplikasian dari elektronika daya. Yakni yang pertama di sini ada pengendali tegangan AC. Tegangan AC bukan yang air kondisioner, bukan, tapi tegangan AC-nya di sini. Dimana teknik ini teknik pengontrolan fasa memberikan kemudahan dalam sistem pengendalian AC. Di mana penggunaan alat ini biasanya meliputi kontrol penerapan 290, kontrol alat-alat pemanas, kontrol kecepatan motor induksi. Selanjutnya yakni pengendalian dimmer, yang mana biasa dilakukan menggunakan metode ini hanya terbatas pada satu fasa dan masih dalam tahap pengembangan untuk yang fasa 3 fasa, baik menggunakan setengah gelombang maupun gelombang penuhnya. Dan yang selanjutnya yakni aplikasi IGBT untuk konverter, di mana ini biasanya tegangan AC 3 fasa diserahkan menjadi tegangan DC dengan bantuan 6 dioda. Selanjutnya nanti akan diubah menjadi tegangan AC 3 fasa. Nah, untuk pengaplikasiannya di sini yakni dipakai di KRL merek Holek di Jabodetabek. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.